This Sudah call ya? is now being recorded. Oke. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibuat dari PPT kan? Betul nggak? Bisa nggak dibuat dari PPT? Dari PowerPoint? Bisa nggak buat ini dari PowerPoint? Kalau kalian saya kasih tugas kayak gini, itu bisa nggak kalian buat dari PowerPoint? Atau pakai desain khusus? Yang gambar ayam. Ini udah kelihatan belum sih? Video share belum? Belum. Hilang lagi. Oh, udah kelihatan hilang lagi. Oke, berhenti berbagi. Saya mulai lagi. Bagikan layar. Mulai berbagi. Mulai berbagi. Sudah kelihatan? Gini bisa kelihatan? Sudah? Oke. Ya, kira-kira kalau kayak gini, ini bisa nggak bikin dari PowerPoint? Bisa kan? Ya, logikanya bisa ya. Atau coba kita tanya teman-teman 2019 yang sudah join, ini pakainya pakai apa kalian buatnya? Pakai aplikasi khusus kah atau bagaimana? Ya, sekarang oke, kayak gini ya, misal kayak gini, hasil jadinya kurang lebih seperti ini. Sekarang dari kacamata kalian, ya, eh, apa yang perlu diperbaiki? Ada nggak yang perlu diperbaiki apa sudah cukup pas? Konten untuk anak lo ya. Kenapa huruf A-nya? Lengkung yang mana? Kalau dia pakai ukir-ukiran ya jangan. Yang ult gini. Ya, nah itu permasalahannya, itu kesulitan kita. Kalau kita mau pakai itu berarti kan bentuk huruf dari desain apa jenis hurufnya akan berbeda. Ya. Nah, di sini memang kakak kelas kalian saya suruh untuk menggunakan Microsoft Jenghei. Kenapa Microsoft Jenghei? Kenapa nggak komik? Ya. Padahal komik kan cukup jelas ya menurut kita ya. Ya, dan cukup sederhana juga tulisannya. Karena ketika kita menggunakan komik, itu huruf T-nya seperti tanda salib, nggak lengkung. Kan kalau misalnya kita ngajarin kan ya kan gitu. Terus ada juga misalnya oh yang untuk huruf ini jelas beda, tetapi G-nya dia yang pakai model apa? Buletannya ada dua gitu loh huruf G-nya. Ya kan? Untuk huruf S-nya jelas dan lain sebagainya jelas, tapi huruf G-nya itu dia pakai double dua gini, tidak yang gini kayak 9. Ya, paham ya? Ya, paham ya maksud saya? Jadi kenapa salah satu saya mencari Microsoft Jenghe adalah huruf-huruf yang ada di Microsoft Jenghe hampir semuanya adalah huruf yang istilah paling mudah di apa yang hampir mirip dengan ketika diajarkan oleh guru begitu loh. Maka saya memilih Microsoft Jenghe. Ini kayaknya kalau saya dari sudut pandang saya, kacamata saya, ini komposisi gambarnya harusnya gambar bisa diperbesar lagi, betul? Ya, dah, oke. Nah, ini agak dibesarin dikit ya, saya, karena kesannya apa pendek gitu ya, ayamnya. Jadi dia terlalu ngambil ke samping kayaknya, kurang naik ke atas untuk menarik gambar ke atas sedikit, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang perlu latihan yang ini tentang komposisi tarik menarik ini dari samping atas ya. Mungkin kalau misalnya sepintasan mungkin
nggak ada yang aneh Bu Ida gitu ya. Tapi ini seiring waktu dengan kalian sering berlatih, memperhatikan kayak gini gambar-gambar itu akan kelihatan sensitivitas kalian untuk apa? Ini kurang ke sana deh gitu. Paham ya? Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya, ini file sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau ini nanti dijadikan video, kan kelihatan dan hurufnya sudah ukuran cukup jelas. Nah, sebenarnya kalau ini masih bisa huruf A yang paling pojok di atas ya, itu agak besaran dikit. Jadi misalnya kalau tuh hurufan tulisan ayam itu misalnya 20, yang A yang di kotak itu adalah 22 atau 24. Paham ya? Ya, supaya apa ya kelihatan ini gitu ya, lebih lebih agak lebih menonjol yang penekanan huruf A-nya. Kan ini kan mau dikenalkan awalannya. Apa maksudnya huruf A sampai salah. Tetapi kalau file ini juga mau kalian print, dijadikan buku cerita. Nah, perhatikan komposisi sebelah kiri. Karena kan kalau buku cerita biasanya kan dijilidnya sebelah kiri. Betul kan? Nah, untuk posisi yang di contoh ini sudah nggak ada masalah karena ini kayaknya sudah lumayan luas kan, ya kan? Nah, tetapi ketika ini mau dijadikan kalender meja, ini jadi masalah. Atasnya harus agak lebih turun lagi. Paham ya? Nah, kan ini kembali ke kalian. Ini istilahnya, Bu, biar aku nggak gonta-ganti gitu. Nggak ngedit-ngedit lagi. Nah, komposisi itu yang harus kalian perhatikan. Bisa dipahami? Oke, ini contoh satu. Contoh berikutnya, yuk kita bahas bersama. Ini punya Rati 2019. Nah, nah, oke. Apa? Komposisinya sudah oke? Sudah oke. Saya suka. Tetapi huruf tulisan anjingnya kekecilan nggak menurut kalian? Harusnya bisa dia, saya nggak tahu ini dia berapa fontnya ya. Jadi saya nggak bisa ini. Misal kalau dia pakai fontnya misal 12, mungkin bisa ditambahkan, kalau 12 berarti 16. Coba 4 tingkat di atasnya ya kan. Kalau masih bisa agak lagi, itu berarti tambahkan jadi kalau awalnya 12 jadi tambahkan 6 jadi 18. Nanti kalau misalnya ternyata masih ini tambahkan lagi 2 lagi gitu loh. Gitu caranya ya. Nah, ini juga kalau dari saya ada hal yang sedikit mengganggu saya, yaitu gerakan warna putih putus-putus itu sebaiknya dihilangkan saja karena itu menjadi ketika saya melihat tulisan A terus anjing terus gambar anjingnya terus gambar anjing, saya terganggu jadi memperhatikan garis-garis putihmu, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi putih-putihnya ini yang garis yang putus-putusnya selama bisa dihilangkan, tolong dihilangkan. Sebenarnya desainnya sudah sangat sederhana sekali ini. Iya kan? Nah, kemudian tadi kalau mau jadikan file ini multifungsi, berarti huruf A-nya agak digeser ke arah kanan. Paham ya? Nah, terus untuk kalau mau juga dijadikan apa? Kalender meja, berarti kan gambarnya posisi persis seperti anjing, ya kan? Karena di pas posisi burung ini agak kurang turun ke bawah dikit, gitu loh. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini sudah oke sebenarnya. Cuma tulisan yang gurita harimaunya aja kurang besar sama
apa huruf-hurufnya yang kok huruf sih, aduh, garis garis putus-putus yang putih-putih itu sebaiknya itu dihilangkan. Kalau udah dari segi ini sudah menarik ya, sederhana ya. Oke. Nah, ini eh, apa teman-teman 2020 ya. Jadi kenapa Bu Ida kok ini alfabetnya yang tadi kok huruf kecil, ini kok huruf besar? Jadi gini, ketika kita mengajarkan pada anak, jangan barengan langsung. Jadi misalnya kamu mau fokus mengenalkan huruf kecil dulu, berarti kalau sampai dia sudah benar-benar kenal simbolisasi huruf kecil dari A sampai Z, baru kita transisi ke huruf besar, gitu loh. Kan mengingat huruf terus kamu langsung gabungkan, bingung kalian juga bingung, kan gitu kan? Lagi belajar mengenal, terus kalian gabungkan, gitu kan? Jadi beda huruf besar dulu apa huruf kecil? Sebaiknya huruf kecil dulu. Apa alasannya? Karena huruf kecil lebih banyak, paling kalau bisa kalian menemukan apa tulisan-tulisan di apa sih? Tulisan menu, tulisan-tulisan yang ada di laptop, HP dan lain sebagainya. Itu kebanyakan lebih huruf kecilnya dibandingkan huruf besarnya. Karena biasanya kan huruf besar hanya untuk awalan, betul? Itu kenapa alasannya huruf kecil dulu yang dikenal. Oke, paham ya? Hmm. Imadu, catat ya. Iya. Bentar. Ini yang konsultasi banyak. Imadu sudah, Tati sudah. Zena, coba. Oke, kita lihat punya Zena. Nah, apa yang mengganggu dari desainnya Zena? Background. Background. Iya, elemennya Zen ya. Kalau dari posisi huruf A, ayamnya sudah oke ya. Backgroundnya ini di minimalis untuk covernya mungkin nggak menjadi masalah ya. Tapi untuk background yang ini mungkin seperti mirip punya Imadu, tinggal kamu background polosannya apa gitu deh ya. Itu yang kamu mainkan ya. Oke, cukup jelas. Untuk ukuran hurufnya sudah oke ya? Sudah oke, cuma mungkin kalau ini kamu mau jadi multifungsi, ya, dari posisi huruf A, nah, ini juga ya punya Lutfi sudah oke ya. Tetapi dari segi kalau dia mau jilid jadi buku, dia kurang ke kanan. J-nya, huruf J-nya yang besar itu, yang pojok sebelah kiri. Ya, paham ya? Sama mungkin agak diturunin dikit aja ya. Itu aja Vi. Kemudian Rizvi, Melina, Titis. Titis. Kemarin dia Titis ini teman-teman ini saya mau untuk pembelajaran teman-teman semuanya. Awalnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ya sebenarnya nggak ada yang salah, tapi kok pas saya lihat ini itu kok warna merahnya sangat mencolok sekali ya, sangat tajam banget, tapi nggak tahu kalau misalnya di print, saya belum tahu sih ya gitu loh ya, cuma kayak pas waktu ini kayak kok warna merahnya mencolok banget, sakit mata gitu ya. Kemudian ukuran huruf A yang A, B, alfabet di sebelah kiri pojok atas itu kurang besar ya teman-teman, selama bisa diperbesar besarkan ya. Betul? Itu sama itu tadi konsep kalau mau jadi multifungsi, posisi huruf A B C itu yang di pojok kiri atas mungkin agak ke kanan sedikit dan agak turunin sedikit ya ke bawah.
Nah, untuk desainnya ini maksud saya yang diperbaiki ini loh, Tis. Disusun oleh Titis Solika sama Sri Widadari itu kan backgroundnya coklat, ya kan? Bisa nggak yang lebih soft lagi, maksudnya nggak terlalu tua warnanya. Jadi ini komposisi covernya Titis istilahnya masih kurang apa ya, terlalu apa istilahnya? Apa Tis? Ini kok ini sudah bawaan dari sana tah A aja. Nggak ada A B C D-nya gitu loh. Ya kan ini covernya kan dia A kan. Oke. Nah, ini perbaikan titis ada di sini. Nah, ini lebih bagus nggak, teman-teman? Saya minta dia backgroundnya biru semuanya, gitu. Nah, untuk titis dan teman-teman, nah ini tadi maksud saya yang tadi multifungsi itu filenya kalau mau bisa di istilah nggak mau diedit-edit lagi ketika besok mau jadi kalender meja, besok mau jadi buku, ya tadi yang diperhatikan. Jadi untuk titis ini kalau bisa huruf A-nya saya kemarin sih saya sudah beri masukan kata titis, Bu kalau saya perbesar itu jadi apa sih penataannya jadi susah lagi gitu loh ya. Ya sudah kalau begitu posisi yang minimal adalah ini sama, tapi kalau bisa sebenarnya huruf A sampai B-nya itu yang paling apa kiri atas itu harusnya lebih besar sedikit, lebih besar, paham ya gitu teman-teman. Ini dari turunnya sudah ya, dari turunnya agak apa agak lebih turun lagi untuk huruf D-nya ketika dijilid atau sudah cukup menurut kalian? Hmm? Menurut kalian gimana? Sudah cukup kah untuk dijilid? Agak turunan dikit deh kayaknya. Tapi antara U sama V coba cermati. Lebih naikkan mana? V kayaknya. Kita Ya kan? V. Nah, paham ya? Ini perlu latihan kan berarti latihan mata ya kan? Kayaknya simple, sederhana gitu ya ternyata kalau dicermati lebih lanjut ternyata ada sedikit perbedaan gitu loh ya. Gitu loh teman-teman. Oke, cukup ya. Ya lebih bagusan kan? Lebih bagusan yang sudah jadi background biru semuanya kan? Oke. Permisi, Bu. Ayo, apa? Bunda, izin bertanya, Bu. Ayo, apa? Bu, itu Ah. untuk backsoundnya itu gimana ya, Bu, ngisi suaranya? Ini Misal, suara apa? itu gimana, Bu? Apel. Ya udah gitu doang. Atau ini adalah huruf A ada Enggak. pada kata apel. Enggak Yang usah. benar itu gimana, Bu? Yang tadi kamu ngomong apel, tapi ketika ini dijadikan video, jadi pas waktu kamu ngomong A-nya itu kayak kemudian kamu lingkarin atau misalnya dia kayak maju lebih besar, nah di zoom gitu, transisi ya kan, balik lagi ke tempat semula, baru kamu ngomong apel gitu, paham? Iya, Bunda. Nah, ini apa iki seri binatang? Bu Ida. Bu Ida, izinnya. Yo, Untuk angkatan 2020 boleh meninggalkan unit atau boleh 2020 silahkan kalau mau keluar silahkan. Ini kan sebenarnya juga ada kaitannya dengan mata kuliah media pembelajaran, gitu ya. Silahkan kalau yang sudah cukup jelas silahkan keluar, nggak apa-apa. Baik, Ibu, terima Bu kasih. Ida. Ya, sama-sama. Oke, yang 2019. Bunda, Denisa. Itu Apa? tinggal cover aja ya, Bun. Tinggal cover punya Denis. Yang mana, Nis? Coba, Nis. Yang tadi saya kirim ke Bunda. Ya belum, no. Ini tak buka dulu. Nah, kan belum dibuka.
Oke, ini loh deh supaya multifungsi. Kamu mau jadi multifungsi atau tidak jadi multifungsi? Masih mau Enggak ngedit-ngedit deh. lagi kalau pas mau jadi ini kalau misal mau jadi apa? Kalender meja itu kan PR lagi nih. Jadi huruf A-nya kamu turun yang paling pojok kiri atas itu kurang turun ke bawah nih. B-nya, C-nya, paham ya? Ya Bun, nanti saya Nah, usulkan. sama agak ke kanan dikit, say. Agak digeser berarti dikit ke kanan. Karena kalau misalnya kamu mau ngeprint jadi buku, kan kalau ngeprint kan biasanya di sebelah kiri toh. Paham? Jadi Paham. jadi anjingnya agak kalau misal bisa diedit, anjingnya ada digeser sedikit, tulisan anjing juga agak digeser dikit, huruf A-nya agak digeser dikit. Begitu. Cukup jelas? Jelas Bun. Nah, huruf A, B, C, D-nya yang sebelah kiri itu turunin agak ke bawah sedikit. Sehingga biar dia kalau pas dijilid dengan kalender meja itu pas. Oke, Des, cukup jelas? Jelas Bun. Oke. Siapa lagi? Dang. Sebelum Wida Bu akhiri. Wida, izin masuk. Yo. Ini Bu, berarti boleh kayak pakai background tadi Bu. Yang mana? Background mana? Seperti yang punya Denisa. Ya boleh. Tapi kan Boleh, berarti nggak mesti polos kan ya Bu? enggak, cuma kan untuk mencari background yang pas itu kan ya kombinasi itu nggak gampang gitu loh. Saya nggak bisa bilang bahwa misalnya Bu backgroundnya kayak gini sudah oke ya Bu. Kayak contoh tadi ya, yang punya temenmu siapa itu yang tadi background terlalu rame yang ada coklat-coklat, unsur-unsur coklat-coklat itu kan apa sih? Ya, yang pinggir-pinggir tadi itu apa? Itu kan mengganggu. Tapi kalau punya Denis itu kenapa boleh Bu Wida? Kan gitu toh. Ayo, kenapa boleh? Karena Karena sesuai. sesuai. Karena dukung background si tokoh. Gitu loh, paham? Bisa Paham dipahami? Bu. Yo. Bun, coba punya Ah, Rati. punya Rati. Tadi udah sih. Tapi stop doang. Apa Rati baru masuk tak? Iya. Nah, ini ya tadi supaya menjadi multifungsi ya, itu berarti kan turunin agak ke bawah tuh huruf A-nya. Terus huruf A-mu itu kalau bisa diperbesar yang sebelah kanan itu. Gitu. Oh, siap Bunda. Ya. Terus gambarmu yang ayam itu ayamnya itu kayaknya terlalu manjang ke samping, kurang naik ke atas. Oh, jadi gedenya itu sama Enggak, gitu ya? kesannya kayak ayam pendek ya, ayam kate ya, komposisinya. Terlalu iya. melebar. Ya, paham ya? Gitu. Ini ada yang contoh tadi ada tuh yang punya siapa tuh yang ada garis putih-putihnya itu punya siapa tadi? Nis. Imadu ini loh. Nah. Nah, ya. Paham ya? Ini cuma Rati dan teman-teman, ini yang ganggu itu adalah garis putih-putihnya ini. Yang ganggu. Sama ukuran huruf burung, anjing, tulisan anjing, burung itu terlalu kecil. Ya. Jadi Cukup jelas? tanya itu lebih gede daripada katanya gitu ya, Bu? Ya, iya untuk penekanan huruf alfabetnya itu lebih besar, sayang. Gitu loh. Bisa dipahami? Bisa, Bunda. Ya, tapi ini memang huruf anjingnya juga agak kecilan agak kecilan say. Ya. Cukup jelas? Cukup, Bunda. Oke. Cukup, Bunda. Kalau cukup saya akhiri, kemudian nanti link lagi video yang rekaman ini tolong diminta sama adik kelas, nanti bisa di-sharekan kepada teman-teman ya. Begitu ya. Iya, Bunda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tolong di off-kan Dewi. Terima kasih Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Ya. Di stop. Wida izin bertanya. Terus nanti tolong